Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di atas genteng tempat tinggal kami untuk melihat semua tanaman yang kami buat di atas genteng ini. Genteng ini berukuran kurang lebih 60 meter persegi dan kami menanam di atasnya dengan cara menggunakan polybag sebanyak kurang lebih 80 polybag. Nah, para pemirsa, saya memilih untuk menanam pohon cabai dan juga pohon anggur. Di samping ada beberapa jenis pohon untuk sekedar melengkapi saja. Nah, pemirsa, kenapa saya tertarik kepada dua jenis tanaman ini? Ada 3 alasan saya kenapa tertarik pada tanaman ini. Yang pertama, baik tanaman cabai maupun tanaman anggur ini merupakan jenis tanaman berjangka panjang. Artinya tidak satu musim seperti sayuran, pada saat dipanen maka sudah selesai. Nah, itu alasan saya yang pertama, bahwa cabai ini mempunyai umur yang relatif lama. Demikian pula anggur, tergantung cara pemeliharaan kita. Kemudian cabai ini memiliki harga yang unik dan sangat fluktuatif. Harga terendah bisa mencapai di bawah 20.000 dan harga tertinggi bisa secara fantastis mencapai di atas 120.000. Sehingga hal ini mendorong saya untuk mencoba memproduksi cabai sendiri dengan cara mengembangkan tanaman cabai ini. Nah, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan kami, di mana secara kebetulan saya membuka usaha di bidang kuliner, sehingga sangat membutuhkan cabai ini setiap harinya. Jadi ini alasan saya yang pertama kenapa saya memilih pohon cabai dan pohon anggur. Kemudian para pemirsa, alasan yang kedua adalah bahwa kedua jenis tanaman ini adalah bisa dibudidayakan hampir di semua wilayah Indonesia, baik di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, maupun Indonesia bagian timur. Hal ini memungkinkan untuk kita bisa menanam dimanapun kita tinggal pada akhirnya nanti. Jadi tanaman ini bisa dibudidayakan di daerah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, maupun Indonesia bagian timur. Sehingga cabai ini dan anggur ini memiliki adaptasi terhadap semua jenis tanah yang ada di Indonesia.
Itu alasan kedua saya kenapa saya memilih anggur dan cabai. Nah, kemudian alasan saya yang ketiga, para pemirsa, bahwa cabai dan anggur ini bisa dibudidayakan secara organik. Nah, pembudidayaan secara organik ini adalah sangat menguntungkan bagi pelaku pembudidaya jenis tanaman ini. Kita tahu bahwa tanaman organik itu adalah sangat menyehatkan. Di samping menyehatkan, tanaman organik juga bisa mengurangi biaya produksi, karena tanaman organik tidak memerlukan pupuk yang harganya sangat mahal. Yang umumnya biaya pupuk ini yang bisa merugikan para petani, apalagi apabila di saat-saat panen harga sedang mengalami penurunan, sehingga para petani biasanya mengalami kerugian besar. Nah, para pemirsa, dengan sistem organik ini kita betul-betul bisa menekan biaya produksi, yakni tidak mengeluarkan untuk pembelian pupuk yang sangat mahal. Nah, para pemirsa, jadi 3 alasan itulah yang mendorong saya, kemudian saya melakukan menanam cabai maupun menanam anggur. Nah, seperti ini para pemirsa, kita lihat buah-buah cabai ini sangat lebat tanpa harus menggunakan pupuk. Cabai ini sampai sekarang belum pernah sekalipun kami pupuk, akan tetapi cabai ini betul-betul hanya mengandalkan nutrisi ataupun unsur hara yang ada pada media tanam yang kami buat. Nah, ini hasilnya para pemirsa bisa melihat. Ini semua kami budidayakan secara organik tanpa menggunakan pupuk kimia sintetik sedikit pun. Nah, para pemirsa, kita lihat buahnya cukup lebat. Dan pemirsa, pada saat buah ini lebat, sebenarnya kondisi di daerah sini sedang mengalami musim hujan. Biasanya apabila musim hujan, tanaman cabai ini sering mengalami rontok buah maupun rontok bunga. Namun kenyataannya apa yang kami lakukan dengan sistem organik hanya menggunakan limbah-limbah dapur yang kami olah menjadi pupuk. Hasilnya bisa kita lihat sangat memuaskan sekali. Buahnya lebat, besar-besar, hampir setiap tangkainya tumbuh buah. Nah, ini sekilas kita lihat kembali bagaimana suburnya tanaman kita ini tanpa menggunakan pupuk kimia sintetik. Nah, ini pemirsa,
cukup subur, cukup lebat buahnya. Dan bila ini dilakukan pada lahan yang lebih luas, tentunya akan sangat menguntungkan kita. Semoga pemirsa ada yang berminat untuk mengembangkan tanaman-tanaman seperti ini di lahan-lahan pekarangan maupun di lahan yang lebih luas. Nah, kita lihat pemirsa, ini semua kita budidayakan dengan menggunakan organik, hanya mengolah limbah dapur di sekitar kita yang kita kumpulkan setiap hari, kemudian kita buat, kita timbun sehingga akhirnya menjadi kompos. Dan nanti kita akan berbagi bagaimana cara kita membuat kompos, menyediakan media tanam, menyemai bibit, kemudian mengatasi berbagai hal yang muncul seperti keriting daun, pertumbuhan yang stuck atau kerdil, kemudian menghadapi musim hujan. Semuanya nanti akan kita share satu persatu pada video-video yang akan datang. Nah, para pemirsa, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa yang membutuhkan. Silahkan pemirsa like, komen, subscribe, dan share apabila channel ini menurut pemirsa layak untuk berkembang. Terima kasih atas atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.